firman Tuhan, namun sebelum tuntunan dari Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena atas kebaikan-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan, kami anak-anak telah berkumpul di tempat ini Bapa, tiba saatnya kami untuk akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu Bapa, kiranya Engkau datang, memberkati kami, menyertai kami Tuhan, agar apapun firman yang kami baca dapat kami mengerti dan kami pahami dan kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami anak-anak telah siap mendengarnya. Haleluya. Amin. Oke, semua. Sudah siap Alkitab, toh? Kakak Reki izin ambil Alkitab, ya. Oke, Kotom punya pembacaan firman hari ini terambil dari 1 Timotius. 1 Timotius 4, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Sudah dapat semua kok? Sudah, Kak. Kalau semua sudah dapat, Kakak Riki. Sudah. Ini Mario. Mario baca kasih Kotong yang besar. Ya, Kak. Mario baca kasih Kotong 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 10. Yang lain sambil mengikuti baca dalam hati. Kakak Riki juga, tapi Kakak Riki mau Mario yang baca. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan mengucap syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan satu pun tidak ada yang haram. Jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semua itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Yesus yang baik, terdidik oleh soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat ke semua manusia, terutama mereka yang percaya. Oke, demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Semua sudah selesai membaca, semua tutup Alkitab dan konsentrasi dengar Kakak Riki di sini. Ini Kotong punya tema firman Tuhan, tema dari Alkitab, dan tema sekolah minggu, yaitu tentang setia beribadah. Setia beribadah sama kayak Kotong semua di sini sekarang. Selalu setia setiap minggu, buka Zoom, buka
HP bukan untuk bermain game, bukan untuk PUBG atau Free Fire atau game lain, tapi buka Zoom untuk ikut sekolah minggu dari jam 10 sampai dengan mungkin jam 11 atau jam setengah 12. Nah, kau akan belajar tentang setia beribadah. Yang pertama, kau akan belajar lebih rinci lagi tentang apa itu setia. Nah, apa itu setia? Kakak Riki mau tanya di sini, di semua yang ada di Zoom sekolah minggu ini. Setia itu apa ya? Ada yang tahu? Oh, Selalu mengikuti setiap ada ibadah. Taat kepada Tuhan. taat beribadah, taat kepada Tuhan, setia. Apa lagi? Yang lain? Apa lagi selain taat, setia beribadah, Taat bersekolah minggu. Mengikuti ibadah. taat mengikuti ibadah. Apa lagi? Dari yang lain? Taat Dari Kakak Chandra. Banyak di sana. Keluarkan satu suara, coba. membaca Alkitab. Taat membaca Alkitab. Yang paling aktif nih Rizky dan Perwira. Dong tahu jawab semua. Taat berdoa. Taat berdoa. Gereja. Pegang teguh. Selalu mengikuti sekolah minggu. Gereja. Rajin sekolah minggu, gereja. Nah, kita akan lihat apa itu setia. Taat membantu orang tua. Taat membantu orang tua. Nah, apa itu setia? Jawabannya benar semua. Sama seperti yang tadi adik-adik bilang. Yang pertama, taat. Yang kedua, patuh. Yang ketiga, berpegang teguh. Tadi ada yang jawab juga. Kariki Sone lihat siapa yang jawab, tapi ada yang bilang berpegang teguh. Dan yang terakhir adalah patuh. Ini 4 hal apa yang harus potong lakukan dalam sekolah minggu. Pertama itu adalah ada yang lihat gambar di situ di layar kok. Taat mendengarkan firman dari Riki. Mantap. Anak-anak ada bikin apa di situ? Tuh ada lipat tangan dan ada Berdoa. Adik-adik semua di sini selalu rajin untuk beribadah, selalu rajin ikut sekolah. Kalau janji dia selalu pakai jari kelingking begini. Iya. Iya. Oh. Lingkar di depan tangan. Kalau jari jempol apa leh? Bamara. Tidong sudah baik kembali begini. Janji Sonia akan bamara leh. Begitu kok sonde ini Holy. Ya kak. Begitu Betul. kak. Nah, terus yang ketiga tentang berpegang teguh. Ada yang bisa jelaskan di Kakak Riki kok? Setia atau sama dengan berpegang teguh itu artinya apa? Rajin membaca Alkitab kak. Selalu mengikuti sekolah minggu. Gereja. Rajin beribadah. Percaya pada firman Tuhan dan kepada Allah. Nah, pokoknya semua jawaban itu benar. Tapi rajin, tapi setia dan berpegang teguh artinya apa? Potong soalnya rajin gereja, rajin sekolah minggu, rajin baca Alkitab, rajin menolong orang lain atau selalu setia menolong orang lain. Tapi ada satu yang potong harus pegang bahwa Tuhan Yesus sebagai penjuru selamat yang akan selalu setia dan selalu bersama-sama dengan potong dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus selalu setia akan hal itu. Jadi potong harus belajar dari contoh Tuhan Yesus yang setia dan taat sampai pada akhir. Terus yang terakhir, patuh ini apa ya? Patuh. Ayo ini. Selalu mengikuti sekolah minggu. Menaati sekolah minggu berdoa. Patuh membaca firman Tuhan. dengaran kak. Tuhan. Firman Tuhan. Tuhan. Perintah Tuhan kak. Mengikuti perintah Tuhan. Tapi ada satu kata kunci. Ketika kau patuh.
Ini deh rahasia, ada yang mau tahu? Mau tahu. Mau tahu atau mau tahu banget? Mau rajin berdoa. Iya, rajin berdoa. Betul, tadi sudah jawab. Kayaknya sudah jawab nih, ini jawab 5 kali kok 6 kali rajin berdoa. Ketika kotong patuh, ada hal yang harus kotong ingat dan harus kotong pegang teguh. Yaitu apa? Kejujuran. Apa tadi Kak Riki bilang? Kejujuran. Perlindungan Tuhan. Dan apa? Kejujuran. Kotong harus jujur pada diri sendiri. Kotong ketika bilang begini, kita mau setia beribadah. Ini siapa ya? Ini Adi Rehan. Rehan bilang begini, kita satu untuk ikut perintah mama. Sebentar, ikut perintah mama atau ikut perintah Om Budi. Akan tiap malam sebelum tidur berdoa. Tapi jujur sonde dengan diri sendiri pas mau tidur malam, tadi besok mengantuk. Besok saya baru berdoa pagi ya. Itu artinya sonde jujur. Nah, kemana kotong mau setia beribadah? Kalau kotong pun diri sendiri, kotong sonde bisa jujur. Itu yang harus kotong pegang. Bahwa ketika kotong patuh, kotong harus jujur terhadap diri sendiri. Tadi Rizky dan Perwira angkat tangan. Itu mau bikin apa? Rizky dan Perwira sudah di mana? Terus hilang nih. Ada mau tanya tadi kok Rizky dan Perwira angkat tangan. Ya? Kemana? Percaya diri untuk berdoa. Percaya diri untuk berdoa. Nah, percaya diri untuk berdoa berarti kalau di sekolah suruh berdoa jangan garu-garu kepala begini. Adi, ibu besok bisa. Adi, besok berdoa. Kalau bilang percaya diri berarti ketika ditunjuk untuk berdoa harus berani. Berdoa. Berani berdoa. Jangan alasan 1000 alasan. Ayo besok bisa kasih Perwira sa. Atau kasih ini. Yang lain sa ibu. Harus berani tunjukkan sebagai anak sekolah minggu yang berikut. Menjelaskan ini gambar, coba. Tuhan Yesus berdoa walaupun ada masalah atau keadaan lagi buruk. Berdoa setiap Tuhan Yesus berdoa walaupun berdoa. Keadaan apa-apa misalnya setiap buruk berdoa. Nah, Tuhan Yesus selalu setia berdoa walaupun dalam keadaan. Tidak. Hal ini Kak Riki mau kasih satu contoh, satu ilustrasi tentang Apakah suara putus-putus? sudah dengar kok? Sudah dengar? Suara putus-putus, Kak. Masih putus, Kak. Aduh, sudah baru. Ya, Sudah putus-putus. Dari tadi. Kak. Oh, nah sebentar Kak Riki dong, perbaiki dulu. Ada sedikit kesalahan teknis. Bukan, ada tuh orang berbeda. Kan itu di situ sudah bilang Tuhan Yesus berdoa mau ampuni dosa karena jawabannya itu selalu setia dan berdoa. Nah, kalau ini sudah dengar kok belum? Sudah. Oke. Anggap saja Kak Riki ada di atas pesawat jadi pilot yang pakai ini untuk dengar orang-orang suara terlalu banyak supaya konsentrasi. Nah, Kak Riki akan kembali. Tadi sudah omong sampai mana ya? Tentang Tuhan Yesus selalu setia berdoa. Nah. Keadaan apa saja? Oke. Nah, sudah lihat gambar di sini. Siapa yang bisa bercerita sedikit tentang ini gambar?
dari gambar ini ada kok yang bisa bercerita? Oke. Gambar ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani. Mantap. Dalam keadaan tidak baik. Dalam keadaan tidak baik itu maksudnya ke mana? Rizky atau Perwira? Waktu mau ditangkap, Kak. Mantap. Kalau lomba cermat, Kak Riki akan cari Rizky dan Perwira untuk ikut lomba. Karena dari tadi Kak Riki tanya semua pertanyaan, dong bisa jawab. Nah, ini gambar kotong bisa lihat contoh di sini. Tuhan Yesus itu sangat setia dalam segala hal. Yang paling pertama adalah Tuhan Yesus selalu setia ketika Bapa di sorga suruh untuk turun ke bumi menebus dosa manusia. Tuhan Yesus tidak pernah menolak, tidak pernah bersungut-sungut. Selalu taat dan setia melakukan semua perintah yang Bapaknya suruh. Sampai terakhir waktu ini Tuhan Yesus ini dalam kondisi yang tidak baik. Waktu itu Tuhan Yesus akan ditangkap, tapi Tuhan Yesus masih menyempatkan diri untuk apa, Le? Berdoa. Nah, sama juga dalam kotong punya kehidupan sehari-hari, ketika kotong dalam keadaan sulit, ketika kotong dalam keadaan susah, ketika kotong ada dalam keadaan yang paling sonde enak, jangan kotong lari pergi di mana di kawan-kawan, di orang lain. Tapi yang paling pertama tuh kotong harus pergi di mana? Berdoa. Kotong harus berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan, minta bantuan Tuhan, bukan kepada manusia. Ketika kotong sudah berdoa dan Tuhan akan mendengar, bantuan yang Tuhan sampaikan bukan langsung dari Tuhan, tapi lewat orang-orang di sekitar kotong. Itu dia. Dari tetangga, dari teman-teman. Betul. Pokoknya semua yang adik-adik dong bilang tuh, betul, son ada yang salah. Nah, contoh lain dari kesetiaan tokoh Alkitab. Siapa bisa kasih contoh? Masih banyak mati tokoh-tokoh Alkitab yang sangat setia dan taat dalam beribadah. Ada kok? Musa, Abraham. Musa tuh bikin apa kurang sih? Siapa yang bilang Musa tadi harus bertanggung jawab menjelaskan di Kak Riki? Kenapa Musa tuh setia? Siapa yang jawab tadi? Karena Tuhan menyuruh dia untuk mengeluarkan orang Israel dari Mesir. Dari bangsa Mesir selama berapa tahun, Le? Ayo. Abraham. Yang jawab cari di Alkitab. Minggu depan Kak Riki tanya. Abraham kenapa setia? Mengorbankan anaknya untuk dibakar. Dibakar itu di mana di tempat? Ada yang tahu kok waktu itu Tuhan suruh Musa bawa di atas ini lapangan kok. Di atas mesbah. Di atas mesbah tuh di tempat di mana? Di atas mesbah di gunung. Di atas gunung. Terus ini tokoh Alkitab yang lain lah. Yang setia kepada Tuhan sampai akhirnya ada yang tahu kosone ada 3 orang yang dibuang dalam perapian karena disuruh menyembah itu patung-patung emas, tapi dong sonde mau dong. Siapa? Sadrak, Abednego dan Mesak. Sadrak, Mesak dan Abednego. Siapa yang jawab tuh? Mantap. Itu dia. Yang suruh dong menyembah itu patung siapa ya? Raja siapa, Le? Raja siapa? Mantap. Pokoknya Rizky dan Perwira jago betul. Ini kali Kak Riki kasih jempol, 2 jempol untuk dong. Nah, kemudian ada satu tokoh Alkitab lagi yang orang suka ketawa dia karena dia bangun kapal di atas bukit. Nah, siapa? Nuh. Kenapa dong ketawa ya? Dong ketawa karena apa? Karena dia bangun Karena dia bangun di atas bukit.
orang-orang dong ketawa dia, tapi dia tetap setia kepada perintah Tuhan. Karena apa? Di dalam hutan. Nah, dia bikin kapal di atas bukit di dalam hutan. Karena itu yang diperintahkan Tuhan. Tapi tetap Nuh lakukan. Akhirnya yang terjadi apa? Dia Selamat. 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 Jadi dalam kotong punya kehidupan sehari-hari, kotong harus tetap setia dan kotong taat. Ada dia punya buah yang akan kotong dapat. Contohnya di sini, seperti ini, siapa le anak sekolah minggu Kakak Riki mau tanya di ini Rehan. Kakak Riki mau tanya di Rehan. Contohnya begini. Rehan ada kok? Nah, contohnya begini. Ketika Rehan disuruh mama dan bapak untuk belajar karena mau ujian. Rehan belajar dengan tekun dan baik. Itu berarti Rehan setia. Berarti akibat yang didapat adalah apa? Atau buah dari ketika Rehan setia belajar itu apa? Rehan. Dapat nilai bagus. Dapat nilai bagus. Mantap. Nah, sama juga seperti tokoh-tokoh Alkitab tadi. Ketika dong setia dan taat, dong mendapat buah yang sangat baik. Dong mendapat hasil yang sangat baik. Seperti Abraham, dia taat dan setia sampai akhir walaupun dia tunggu di anak tuh sangat lama baru dapat. Tapi ketika dapat Tuhan suruh untuk mempersembahkan dia anak, dia persembahkan. Tapi akhirnya apa? Buah dari dia punya ketaatan dan kesetiaan tuh Tuhan gantikan. Gantikan dengan gantikan dengan domba yang terjebak di semak-semak. Minggu nanti Kak Riki sekali mau ajak anak-anak yang pintar. Setiap kali Kak Riki tanya dong bisa jawab. Nanti bawa firman dengan Kak Riki dong di sini. Harus duet dengan Kak Riki dong. Dan Kakak Roni, Kakak Budi, Kakak Amel, dan kakak-kakak yang lain. Karena kakak-kakak dong justru rindu di sini untuk sekolah minggu sama-sama. Apalagi Kakak Umbu yang jauh di Keva sana atau Kakak Pinky. Nanti pokoknya kotong harus bergabung untuk sama-sama bercerita kepada kawan-kawan yang lain. Nah, itu dia tentang contoh-contoh kesetiaan. Tentang setia beribadah. Nah, kenapa kotong harus setia dalam beribadah? Supaya semakin bertumbuh dalam iman. Pasti dong bisa jawab. Kakak Riki suka tunjuk di layar, nah. Mendapatkan pahala. Nah, supaya apa? Yang pertama, coba Jessica dan Queen baca ke Kakak Riki. Supaya semakin bertumbuh dalam iman. Semakin bertumbuh dalam iman. Yang kedua, Kakak Riki minta Chelsea baca kasih Kakak Riki. Semakin mendapatkan banyak pelajaran baru tentang firman Tuhan. Firman Tuhan. Dan yang ketiga, belum Kakak Riki belum tunjuk. Oh, yang ketiga, Mario, Kakak Riki minta baca, kasih potong. Supaya kita selalu mengingat akan kebaikan Tuhan. Supaya kotong akan selalu mengingat kebaikan Tuhan. Ada 3 hal yang sangat penting ketika kotong setia dalam beribadah tuh dia punya maksud di sini ada 3 harus ingat ini 3 Ya. Minggu depan siapa tahu kakak-kakak yang bawa firman tanya lagi tentang kenapa kotong harus setia dalam beribadah. Karena yang pertama supaya kotong semakin bertumbuh dalam iman, bertumbuh karena kotong selalu belajar banyak hal tentang mana yang baik dan mana yang tidak baik dan isi dari Alkitab akan selalu kotong dalami. Yang kedua, semakin mendapat banyak pelajaran baru tentang firman Tuhan. Setiap kali kotong datang sekolah minggu, pasti firman yang baru yang akan kotong dapatkan dan kakak-kakak sekolah minggu akan menceritakan isi dari firman Tuhan.
Itu kotong harus selalu ingat dan kotong lakukan dalam kehidupan kotong setiap hari. Dan yang ketiga, supaya kita selalu mengingat akan kebaikan Tuhan. Ketika kotong beribadah, kotong akan selalu bersyukur akan kebaikan Tuhan. Nah, yang terakhir, di mana kotong bisa beribadah? Di rumah, di sekolah, di rumah, dan di Ini Kakak Riki hanya kasih 3 sa, tapi sebenarnya kotong beribadah dan kotong berdoa bisa di mana sa. Yang penting kotong punya hati, kotong siap untuk beribadah. Hanya ini 3 tempat Kakak Riki kasih contoh yang paling kotong lakukan sehari-hari, yaitu di rumah, di sekolah, dan yang terakhir di sekolah minggu. Ingat, kotong beribadah harus setiap hari dan kotong jangan pernah lupa untuk setia beribadah. Karena itu tanda kotong mengucap syukur kepada Tuhan. Kakak Riki ada kuis untuk terakhir, tapi tadi Kakak Riki suka tahu, apa sih dong bisa jawab semua. Dep kuis hanya ada 3 sa. Tapi pasti dong bisa jawab. Karena Kakak Riki suka tahu tadi nah. Ini dia pun tugas. Dia punya kuis. Tapi tadi kayaknya dong bisa jawab. Coba Kakak Riki tanya saya. Yang lain jangan bersuara. Kakak Riki mau tanya ulang. Ini kuis. Yang Kakak Riki son tunjuk jangan jawab. Oh. Kakak Riki mau tanya di ini Kakak Chandra pu anak-anak dong. Kakak Chandra pu anak-anak dong. Ini Kakak Riki mau tanya di Kakak Chandra pu anak-anak semua yang ada di situ tentang siapakah ketiga orang yang sangat setia kepada Tuhan sampai dibuang ke dalam api karena tidak mau menyembah patung emas yang dibuat. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Betul sekali. Terus pertanyaan kedua. Kakak Riki mau tanya di Rizky dan Perwira nih angkat tangan terus nih padahal lo sudah jawab nih. Pertanyaan ketiga yang untuk Rizky dan Perwira. Pertanyaan kedua untuk ini Kakak Pinky Puadi. Nama siapa ya? Siapa yang mau berjanji? Siapa tokoh Alkitab yang dengan taat dan setia membangun sebuah kapal besar di atas bukit? Siapa yang mau? No. Siapa? Nuh. Mantap. Nabi Nuh, dia dengan setia dan taat selalu ikut perintah Tuhan. Yang ketiga, Rizky dan Perwira. Rizky dan Perwira, jawab. Siapa yang mau berjanji untuk selalu setia beribadah setiap minggu? Ayo. Saya berjanji akan selalu setia untuk beribadah setiap minggu. Kakak Riki mau semua yang di Zoom sama-sama berjanji, sama-sama omong begini. Kita di Rizky dan Perwira, saya berjanji untuk selalu setia beribadah setiap minggu. Bisa kok? Bisa. Sama-sama ya. Bisa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Saya berjanji untuk selalu setia beribadah setiap minggu. Oke, mantap. Terima kasih. Kotong punya firman hari ini sampai di sini. Kotong akan tutup kotong punya firman. Kakak Riki pesan tadi bahwa ketika kotong mau setia untuk beribadah, kotong harus taat, harus yang paling penting tuh kotong harus jujur terhadap diri sendiri untuk selalu taat dan setia dalam beribadah. Sehingga pada akhirnya Tuhan akan selalu memberkati kotong, selalu menyertai kotong, dan akan selalu menyertai kotong punya kehidupan setiap hari. Amin. Ada tambahan mungkin dari Kakak Umbu atau Kakak Pinky atau Kakak Jovan? Kakak Riki persilakan. Baik, dari beta Kak Riki. Siap Kak. Halo.
Ya, buat adik-adik tetap semangat. Firman Tuhan sudah pas apa yang disampaikan oleh Kak Riki. Halo adik-adik. Halo, Kak. Ya, tetap semangat semua Salam sehat. Iya, salam sehat. Ya. Oke. Mungkin itu saja Kak Riki. Terima kasih banyak untuk semua pelayanan teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Dari Kakak Jovan atau Kakak Pinky atau Kakak Roni. Dari Kakak Pinky sedikit, Kakak. Siap, Kak. Silakan. Salam adik-adik. Halo. Semua tambah cantik-cantik, tambah ganteng-ganteng. Sudah 2 tahun son ketemu nih, pasti dong pencerita ada banyak nih. Nah, Kak Pinky cuma mau kasih ingat satu bagian buat adik-adik. Tadi adik-adik dong jawab kalau taat itu, kalau setia itu artinya taat. Nah, adik-adik, setia ini dia punya arti juga mau melakukan terus-menerus. Jadi sama kayak yang tadi adik-adik bilang, salah satu contoh adalah setia baca Alkitab. Itu berarti baca Alkitabnya tuh bukan cuma hari ini, atau hari Minggu, atau pas sekolah Minggu, tapi harus setiap saat. Harus setiap hari. Soalnya bisa cuma 1 hari, itu baru namanya setia. Kalau cuma baca satu kali berarti itu bukan setia. Ya. Jadi anak-anak sekolah Minggu kalau rajin baca Alkitab, rajin berdoa, setia baca Alkitab, setia berdoa, berarti lakukannya setiap hari. Pintar. Itu saja yang Kak Pinky mau ingatkan buat adik-adik. Tetap setia ya. Iya. Terima kasih Kakak Pinky. Kakak Jovan. Atau Kakak Roni. Kakak Jovan masih di rumah sakit adik-adik. Ada rawat pasien-pasien yang sedang sakit. Tapi Kakak Jovan akan menambahkan untuk ketong. Aduh, makasih banyak. Dari Mita pas, Kakak Riki. Dari Kakak Jovan pas. Dari Kakak Jovan tetap semangat di rumah sakit, harus tetap setia dengan pekerjaan dan para pasien yang ada. Dari Kakak Roni, mungkin Kakak Roni mau tambah. Salam Kak Riki dan adik-adik semua. Dari Kak Roni, soalnya pas tadi Kak Riki sudah menyampaikan cukup lengkap, bahkan sangat lengkap. Dan Kak Roni yakin adik-adik dong paham, jadi tetap setia. Halo.
Nah, kau akan tutup kau punya firman hari ini. Ayat Kakak hafalan, Kak. Riki. Ayat hafalan, Kak. Oh, ayat hafalan. Nanti Kakak Amel yang akan sampaikan kepada Kotong ayat hafalan di mana. Kakak Riki mau tagih janji tadi yang bilang berani berdoa dan berani untuk ditunjuk kalau suruh berdoa. Nah, Kakak Riki akan minta satu orang untuk pimpin Kotong doa tutup untuk tutup Kotong punya firman. Nah, semua mulai senyum-senyum. Ayo, Kakak Riki minta satu orang untuk pimpin Kotong doa tutup firman hari ini. Siapa yang bisa? Atau Kakak Riki yang tunjuk langsung? Semua senyum-senyum begini nih Kakak Riki. Tanda tanya sangat banyak. Senyum nih berarti mau, atau senyum nih aku kena tunjuk, atau malu. Yang mana, Su? Pokoknya sekolah minggu nari dengan Kakak Riki buat lama. Kakak Riki susah lalu rindu dan dong semua nah. Kan pernah lihat dong, Leni. Biar kau lihat dong in hari. Ada kok yang bisa pimpin Kotong doa tutup. Atau Kakak Riki tunjuk, Sa. Antara karena Jessica dan Queen bilang Kakak Riki tunjuk, Kakak Riki tahu. Jessica atau Queen salah satu yang akan pimpin Kotong di doa tutup. Ayo. Mari, So. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami ingin mengakhiri firman Tuhan. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal sampai pertengahan. Tuhan, berkati selalu kami dari awal sampai pertengahan hingga akhir ini. Dan Tuhan, kami berdoa. Ya, amin. Belum, belum. Ada hafal ayat hafalan kok. Sudah, Kak. Oke. Ayat hafalan dari 2 Korintus pasal 7 ayat 1b. Mulai dari Mario. 2 Korintus ayat berapa, Kak? 2 Korintus 7 ayat 1b. 2 Korintus 7 ayat 1b. Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Mantap, pintar tuh. Pintar dia Kamel. Oke. Lanjut. Perwira dan Rizky. Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Terima kasih Rizky dan Perwira. Yang berikut Jessica dan Queen. Marilah kita menyucikan
menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Adik-adik dari Kakak Chandra. 2, 3. Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran rohani dan rohani. Sekali adik-adik dari Kakak Chandra. Oh, sini. Lanjut ke Holly. Korintus 7 ayat 1b. Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Oke, terima kasih Holly. Yosi. 2 Korintus 7 ayat 1b. Marilah kita menyucikan diri kita dari pencemaran jasmani dan rohani. Terima kasih Yosi. Yang berikut ADC. Masih. Dari 2 Korintus 7 ayat 1b. Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Oke, terima kasih adik Chelsea. Ada yang masih mau hafal, Eko? Oke, ayat hafalan untuk minggu depan terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Untuk minggu depan semua harus hafal ya, karena ini minggu kakak lihat yang hafal ini bukan benar-benar hafal, namun baca dari Alkitab. Mungkin ada yang buka Alkitab ataupun Alkitab yang dari HP. Jadi tadi semua sudah janji untuk setia, jujur. Kakak tagi adik-adik punya janji di minggu depan. Kakak akan masuk ikut sum juga sama-sama dengan adik-adik. Kakak mau lihat, kira-kira dong sudah berubah kok belum? Benar-benar hafal ayat hafalan atau hanya sekedar baca? Kak? Semua bisa kok? Ayat hafalan apa, Kak? 1 Tesalonika 5 ayat 17. Satu apa? 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1 Tesalonika 5 ayat 17 kok, Kak? Ya. Makasih, Kak. Ya. Oke. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelum itu kita sama-sama angkat pujian yang berjudul Kasihnya Seperti Sungai, dan doa syafaat akan dipimpin oleh Kakak Umbu. Siap. Siap, Kamil. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya
Umbu, silakan kita dalam baca. Halo, Salam. Halo. Salam, Kak. Salam semua. Salam. Salam. Halo. Ya, Salam, Kak. baik adik-adik semua. Baik semua adik-adik, kita akan siapkan diri untuk kita menghadap Tuhan melalui doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih banyak Tuhan karena kasih setiamu yang terus memberkati hamba dan semua kami yang ada pada saat ini, baik adik-adik yang mengikuti sekolah minggu dan yang tidak mengikuti, yang mengikuti live streaming. Tuhan Yesus memberkati mereka semua ya Tuhan. Bapa dalam sorga, begitupun kami sebagai pelempar, Tuhan juga memberikan kami hikmat, kesehatan, sehingga dalam melakukan pelayanan ini, kami melakukannya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera ya Tuhan. Allah Bapa di sorga, Bapa yang baik, firman yang telah kami dengar hari ini Tuhan memberkati, agar semuanya menjadi berkat bagi kami dan juga bagi orang lain Tuhan. Pelayan kami selanjutnya kami tetap menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Berkatilah kami semua sebagai anak sekolah minggu dan juga sebagai pelempar. Buat teman-teman yang sudah melayani hari ini, Tuhan juga memberkati akan semua yang mereka lakukan. Biarlah kasih sayang Tuhan Yesus tetap memberkati, jerilah mereka dalam melayani Engkau Tuhan Yesus. Alat-alat yang kami gunakan dalam untuk menyukseskan pelayanan ini, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, sehingga alat-alat ini boleh dipakai untuk pelayanan-Mu dan menjadi berkat untuk kepentingan pelayanan kami ya Tuhan. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa buat seluruh orang tua, bagi adik-adik kami, Tuhan Yesus memberkati akan setiap pekerjaan mereka, pelayanan mereka dimanapun mereka berada dalam setiap kehidupan mereka. Ya Tuhan, persembahan yang kami sudah berikan, sebentar Tuhan memberkati, agar semuanya menjadi berkat untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Bapa dalam sorga, ampunilah salah dan dosa kami semua ya Tuhan, yang kami lakukan sepanjang hidup kami. Inilah doa dan harapan kami Tuhan, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Halo. Halo. Amin, amin, amin. Oke, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita pada siang hari ini. Dan kita sama-sama angkat satu pujian yang berjudul Mata Tuhan Melihat. Adik-adik semua tahu ini lagu kok. Mata Tuhan melihat apa yang kita apa yang baik, sebab Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Tuhan melihat. Sebelum mengakhiri akad sekolah minggu kita, mari terlebih dahulu kita menghadap Tuhan di dalam doa kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami naikkan pada hadirat-Mu, karena Engkau telah menyertai kami sehingga sekolah minggu online kami boleh berjalan
dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik Bapak. Sebentar lagi Bapak kan anak-anak akan berpisah ke dalam tugas kami selanjutnya. Namun kami mohon, mari biarlah Bapak terus menyertai kami agar apa yang kami kerjakan selanjutnya boleh terjadi di dalam nama-Mu dan boleh berkenan di hadapan Bapak. Ini doa ini ucapan syukur kami Bapak, karena hanya di dalam nama Yesus Kristus kami datang berdoa kepada Bapak dan jangan lupa sekolah minggu online untuk minggu depan adik-adik. Terima kasih untuk semua yang sudah ikut sekolah minggu. Ingat ayat hafalan itu dihafal bukan dibaca ya adik-adik. Satu, dua, tiga, salam. Sampai minggu depan. Terima kasih kaum Bu, terima kasih Kak Pinky. Kak Pinky, halo. Kaum Bu, terima kasih. Kak Roni, terima kasih. Kak Pinky, Kak Jovan, Kak Chandra, Tuhan memberkati. Woi, akhirnya ini hari Kak Pinky kembali ya. Puji Tuhan, haleluya. Selamat datang, selamat bergabung kembali. Tetap setia melayani, walaupun banyak tantangan, banyak hambatan. Biar Tuhan Yesus yang mampukan. Kak Umuju dari Keva, tapi masih bisa melayani. Terima kasih. Kak Jovan, terima kasih juga. Walaupun sementara tulis ini pasien maupun nama-nama, tapi masih bisa melayani. Kak Roni, terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Kak Chandra mana ya? Kak Chandra? Chandra. Kak Umu ada pengumuman kok. Ini pas pelayan par semua yang di sini, jadi silakan kalau ada informasi-informasi silakan. Kak Chandra, terima kasih Kak Chandra. Salam, terima kasih banyak Pak Ketua, Kak Jovan, Kak Chandra, terima kasih banyak Kak Riki, Kak Amel, untuk pelayan hari ini. Berkat teman-teman semua, kita punya sekolah minggu hari ini bisa berjalan dengan baik. Biarlah nama Tuhan yang selalu dipuji dan dipermuliakan. Amin. Paket aman kok di Keva, hujan sonde. Kasih apa pindah lo? Halo? Oi, mati. Halo, salam. Salam Bapak. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk hari ini, Bapak mengucapkan banyak terima kasih buat semua. Kak Budi yang sudah mengkoordinir ini alat-alat pelayanan. Buat Kak Roni sebagai bidang pelayanan, terima kasih banyak. Kak Riki dan Kak Amel yang sudah memimpin pelayanan hari ini. Juga teman-teman yang sudah berpartisipasi, Kak Jovan, Kak Pinky, Kak Chandra. Dan biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kak Riki dan Kak Amel di mana nih? Wah, dong hilang Kak Roni. Oh, aduh. Ya, baik untuk pengumuman hari ini, tanggal 19 itu kita akan melakukan pelatihan par. Buat Kak Budi dan teman-teman bisa mempersiapkan diri bidang marturia. Halo, salam Kak Budi. Siap bro, siap. Ya, tanggal 19 kita ada rencana untuk pelatihan par kakak.
19 hari apa tuh, Kak? Hari Selasa, kalau tidak salah. Kak, kayak kakak bikin di hari kerja, nama tisu kita yang bekerja. Tuhan Tanda tanggal merah, 19 pagi. Hari Sabtu sah, kamu. Kaum 19 Oktober hari Selasa, Kak. Tanda merah, tanda Kak merah. Budi justru bisa. Tanda Itu merah, tanggal tanda merah. merah. Tapi beta 19 pagi. Tanda merah, Kak Riki. Tanggal 19 Oktober tanggal merah kok, Kak? Iya. Pilih HP deh. Tanggal Pilih di 19 HP, Kak. Di Tanda HP merah, saudara tanggal merah di HP, Kak. 19 tuh Maulid Nabi. Mana baik, Tanggal 18 Ya, ya? 18, Kak Budi, Kak Ungu. 19. itu hari apa ya? Kak Budi, kalender tanggal 18. tanggal merah. Mana kalender yang betul? 19 Oktober, Kak. 19 Kak Ungu, Oktober. Kak Budi, kalender tanggal 18, weh. Jovan, coba lu ulang kalender. Kak Budi pun tanggal 18. Kak Umbu. Di sini tanggal 19. Kak Budi pun hari Senin, tanggal 18. Jovan pun tanggal 19. Teman yang betul ini. Nanti baru sepakati, Pak. Intinya di bulan Kamu di kalender tak salah tuh. Ini informasi untuk bidang liturgi, nanti berkoordinasi lebih lanjut. Nah, kemana Bapak Ketua kapan Halo? turun Kupang? Oh, di Kiva terus nih, dan sampai ada yang suka kancing di sana. Tuh, dia suara yang kancing tuh. Kita ada turun terus Kupang, Kak Riki. Kemarin kita di Kupang, tapi ada tugas mendadak, jadi kita balik. Oh, buat sonda palian, Kak. Weh, Pikir Kak sudah, Amel, Pak. salam, Kak Amel. Mai tua Kiva kok. Tuhan, Potong sebelum bisa sekolah minggu offline kok. Remaja semula offline. Remaja yang semula offline. Pemuda dong sekolah minggu offline. Ibadah pemuda offline maksudnya. Ibadah pelempar online juga sudah mulai, dengan ibadah remaja itu sudah mulai offline juga. Asia. Lu jangan anak-anak, Kak. Kak, kayak bepo anak-anak wilayah 3 tuh son ada HP, semua ada dosan bisa Zoom dan lebih offline. Wilayah 3 hidup Itu di Kina, soalnya bisa pilih HP. Nanti sampai di Kupang baru kita rapat lagi toh. Tanya paket pulang cepat super rapat toh. Siap komandan, siap. Rapat son harus pulang Kupang, rapat virtual begini bisa rapat. Apa dia nama? Siap. Guru sekolah minggu yang kembali, penyambutan terus mungkin kaum bisa bawa tambah jiwa lah sekolah minggu, guru tambah banyak yang hilang. Siap, komandan. Minggu depan kaum bertugas supaya kaum ada di Kupang. Siap. Nanti beta repeat. Kaum yang bertugas. Ibadah Kamis nah. Dengan kapan kok guru sekolah minggu piknik kok? Ini makanya tunggu habis PKM toh Kak Riki. Wacana. Haus akan hiburan nih kakak. Habis PKM. PKM habis 2023 kak, kok 2025? Itu ada varian baru. Ada varian baru lah. Setelah varianmu tuh ada varian baru lah. Wih, sana habis itu varian. Tuhan. Itu berapa kok? Siap piknik, siap. Kita atur waktu. Oke, dana semua dari PT TAR. Siap. Uang kas banyak tuh, jang kumpul, jang kobo. Oh. Gas. Oke, gas. Gereja tempat uang banyak napar jangan. Pakai sabar katuan terlalu Gas. Amin. Oke, baik. Terima kasih semua. Kotong kasmati suat. Asli. Salam. Selamat hari Minggu semua. Salam.